kekuatan Bani Rum nanti itu akan tersentralisasi di bagian atas Suriah. Ya, ini menariknya kata Rasulullah, umat Islam akan bersekutu dengan Romawi. Iya katanya ya. Ini hadis ya, hadis sahih, ada dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib. Kata Rasulullah SAW, innakum satuslihuna Rum sulhan aminan. Sungguh kalian akan berdamai dengan Romawi dalam keadaan aman. Summa takzuna antum Rum adu min waraihim. Kemudian kalian bersama Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Subhanallah, Rasul menyebutkannya di belakang mereka, bukan di belakang kalian. Artinya musuh ini lebih dekat Romawi. di belakangnya Romawi, bukan di belakang umat Islam. Fatung soruna watuslamuna watuknamun. Kemudian kalian akan ditolong Allah, kalian menang dengan gilang gemilang, kalian akan mendapatkan harta rampasan yang besar. Ya. Ketika kemudian falama wasala fi makanin dziturul, dan kalian sampai di padang sabana, qama rajulun min ahli Nasraniyah. Seorang laki-laki dari ahli Nasrani berdiri mengangkat salib. Golabas salib, golabas salib, golabas salib. Salib menang, salib menang, salib menang. Marah tuh umat Islam. Kata siapa salib menang? Kami ada di barisan terdepan, kalian di belakang kami, kamilah yang menang. Didorong tuh si orang yang membawa salib jatuh ke jurang mati, Muslim yang mendorong dibunuh. Fayak di Romawi berkhianat kepada umat Islam, naik ke atas. Di mana? Di wilayah yang berbatasan dengan Suriah. Wilayah yang berbatasan Suriah, Turki. Fayajtami'una Rum tahta samanina royah. Maka Romawi berkumpul di bawah 80 bendera. Walikul riatun isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Artinya jumlah Romawi itu 960.000 orang. Itu berhadapan dengan umat Islam di Suriah. Berarti Turki ada dalam kekuasaan mereka. Jadi ada kemungkinan kalau ini terjadi, Turki hancur. Atau Turki jadi ikut mereka gitu? Sepertinya tidak. Enggak ya? Rakyatnya yang munafik mungkin iya. Tapi rakyatnya yang pro Erdogan bisa jadi perang dan gugur, dan Erdogan syahid, kalau nggak syahid gabung dengan pasukan umat Islam. Atau pemilu kalah. Tapi ini baru pemilu, baru menang. Berarti kabinet berikutnya dong. Nah menariknya begini, ada seseorang berkata pada saya, Ustadz, nah itu hadisnya Ustadz. Nah sekarang faktanya Rusia dengan Ukraina perang, dan Rusia dibantu CES-nya. Kan CES-nya umat Islam. Apakah sesuai nggak dengan hadis itu? Ketika jamaah saya bertanya begitu, saya tertawa saja. Saya tidak mengatakan, itulah maksud dari hadis ini, saya tidak mengatakan begitu. Cuma menariknya begini, Rasulullah menyebut Romawi. Romawi di masa Rasulullah itu adalah Kristen Ortodok. Dan Kristen Ortodok sekarang itu Rusia. Yang Ortodok Rusia, bukan London ya? Bukan Rusia. London itu, mohon maaf. Udah tinggal orang tua ya? London sekarang itu Katolik sebetulnya. Oh, Katolik. Nah, Protestan itu ke Irlandia. Maka Inggris dengan Irlandia perang kan? Iya, dan nggak pernah sepaham. Tapi Irlandia pro Palestina sekarang. Itu dia, Protestan. Nah, karena ada orang-orang ketika umat Islam, Umar bin Khattab menguasai Palestina, Yerusalem. Di sana sudah ada etnis Yahudi, etnis Nasrani, dan Islam. Itu tiga-tiganya bersatu dan mereka rakyat Palestina. Datang Ashkenazim, hancurlah Palestina. Yang dibantai bukan hanya orang Islam Palestina, Yahudi Kristen juga dibantai. Asal Palestina semua. Asalkan semuanya Palestina. Nah, siapa yang membantainya? Ashkenazim, yang dulu mereka menghancurkan Rusia dengan revolusi Bolshevik. Orang-orang jutaan orang Kristen Ortodok dibantai kan? Dibantai. Nah, Kristen Ortodok. Jadi pusat Kristen Ortodok itu Rusia. Nah, Rusia sekarang perang dengan Ukraina. Nah, Ukraina kan di belakang Rusia, bukan di belakang CES-nya. Dan CES-nya Muslim.